Irsal sama. Oke, berarti semuanya hadir ya. Ya, Bu. Nah, jadi di sini kita akan belajar lagi tentang akidah akhlak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu pengen semua yang tidak berhubungan dengan materi pelajaran kita itu disimpan semuanya terlebih dahulu. Dan apabila ada sampah itu harap dibuang terlebih dahulu ya, dan merapikan tempat duduknya. Apabila masih ada baling-baling atau nggak lurus, tolong luruskan. Kak Sita, mata Ibu melihat yang nggak lurusnya. Oke. Jadi kita belum doa lagi ya? Belum, Bu. Nah, berdoa kita dulu. Kedua, tolong pimpin doanya terlebih dahulu. Israel ikut basmalah. Terima kasih kepada ketua kelas. Semoga dengan berdoa tadi kita diberikan kemudahan untuk mendapatkan pelajaran pada hari ini. Amin. Oke, langsung saja kita pada pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, kita mengulang sedikit terlebih dahulu materi kita yang sudah kita pelajari kemarin. Ada yang masih ingat nggak materi kita yang kemarin? Betul. Nah, jadi ada yang bisa mengulang tentang materi kita kemarin tentang iman. Ada nggak yang bisa mengulangnya? Kepada Salwa, boleh? Baik, Bu. Pengertian iman adalah percaya, sedangkan pengertian beriman kepada kitab Allah itu mempercayai bahwa adanya kitab Allah itu yang dimana salah satunya adalah Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil, Bu. Oke, terima kasih ya Salwa. Betul sekali yang dibilang Salwa. Jadi kemarin materi kita yaitu tentang iman. Yang itu dimana tentang iman ini yaitu percaya atau keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maksud kita sekarang materinya yaitu tentang beriman kepada hari akhir. Nah, di sini anak-anak murid Ibu yaitu kelas 9 ya. Pada kelas 8 dan kelas 7 kemarin itu kalian sudah belajar juga tentang iman kepada hari akhir. Nah, di sini Ibu pengen nih hari ini kalian mendapatkan pembelajarannya yaitu dengan tujuannya. Yang pertama yaitu anak murid Ibu memahami yaitu tentang meyakini ada kebenaran akan adanya hari akhir. Kemudian yang kedua, mengetahui apa saja dalil naqli tentang beriman kepada hari akhir. Di sini anak murid Ibu sudah pernah nggak belajar sebelumnya tentang hari akhir? Sudah ya. Nah, lanjut kita ya materi yang pertama yaitu pengertian beriman kepada hari akhir. Nah, di sini pengertian dari beriman kepada hari akhir yaitu merupakan iman kepada hari akhir adalah mempercayai dengan sepenuh hati terhadap perubahan dahsyat yang terjadi pada alam semesta ini. Perubahan ini merupakan tanda berakhirnya kehidupan dunia yang fana dan dimulainya kehidupan akhirat yang kekal. Mengenai adanya kehancuran total dunia yang fana ini dan adanya kehidupan di akhirat setelah kehancuran dunia ini, kita ketahui melalui firman-firman Allah dan di mana dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah juga. Nah, di sini pasti anak-anak murid Ibu bertanya, seperti apa sih Bu salah satu contohnya iman kita kepada hari akhir itu, gitu kan? Nah, Ibu umpamakan saja ya, semisalnya agar anak Ibu ini punya keyakinan tentang keimanan kita kepada hari akhir itu. Contohnya salah satunya ketika ada nih, anggap semisalnya ini biji ya, inilah biji. Ini biji, kemudian kita tanamkan biji ini, dia akan bertumbuh, bertunas, kemudian batang pohonnya besar, kemudian berbunga, sesudah berbunga dia layu, kemudian gugur. Nah, itu salah satu tanda kekuasaan Allah, yaitu Allah itu kan mempunyai sesuatu mukjizat atau sesuatu. Nah, jadi
fenomena misalnya yang kita tanpa sadari telah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu di mana apabila sedang kita tidur itu berarti kita mengalami yang namanya kematian. Nah di situ apabila setelah kita bangun lagi dari tidur kita, itu namanya suatu keesaan Allah yang telah memberikan kita kehidupan lagi tanpa kita ketahui pada saat tidur itu kita telah dimatikan, seperti itu ya. Nah, hari akhir ini juga disebut juga dengan hari kiamat, di mana akan hancurnya alam semesta ini. Suatu saat nanti alam semesta ini akan hancur tanpa kita tidak percaya sedikit pun, itu pasti akan ada kehancuran total dunia ini. Nah, itu makanya kita penting untuk mempelajari keimanan kita pada hari akhir ini. Kemudian kita lanjut. Di sini ada yang mengerti atau ada yang pertanyaan tentang materi kita tentang beriman kepada hari akhir ini? Iya, Bu. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada dalil Al-Quran, yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Ghafir ayat 16. Kita baca sama-sama ya. Mulai dari ta'awuz semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma hum barizuna la yakhfa 'alallahi minhum syai'. Limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahhar. Boleh salah satu meminta membaca arti dari ayat ini kepada Emil, boleh dibaca Emil? Baik Bu, artinya adalah yaitu pada hari ketika mereka keluar dari kubur, tidak sesuatu pun keadaan mereka yang tersembunyi di sisi Allah. Lalu Allah berfirman, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Milik Allah yang Maha Esa, Maha Mengalahkan. Al-Quran surah Al-Ghafir ayat 16. Nah, terima kasih kepada Emil. Jadi dalam pengertian ini dapat kita ambil suatu hikmah atau kesimpulan, yaitu di mana dalam kalimat ini itu di mana tidak ada sesuatu pun keadaan mereka yang tersembunyi di sisi Allah. Maksud dari ayat ini tentunya di sini merupakan walaupun anak-anak milik ibu bersembunyi mau di atas gunung, di bawah langit, maksudnya di bawah bumi gitu, itu pasti kalian atau kita itu pasti akan merasakan yang namanya nanti hari akhir gitu. Tidak ada sesuatu pun keadaan mereka tersembunyi. Jadi dapat kita simpulkan dari dalil Al-Quran surat Al-Ghafir ini yang mengatakan berarti tadi apa? Sesuatu tersebut walaupun kita bersembunyi dimanapun kita berada, pasti kita akan mendapatkan yang namanya hari akhir. Kita lanjut. Ini terdapat juga dalam Quran surat Al-A'raf ayat 187 di mana artinya yaitu mereka menanyakan kepadamu tentang hari akhir, kapankah terjadinya? Katakanlah sesungguhnya mengetahui. Nah, maksud dari Quran surah Al-A'raf ini juga mengatakan bahwa hari kiamat itu juga pasti akan terjadi. Tidak ada keraguan akan ketidakadaannya di hari kiamat tersebut. Kemudian ada juga dalil atau hadis mengenai tentang hari akhir ini juga, yaitu tentang hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu dari Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW itu adalah pembunuhan. Pada saat ini kita lihat iya nggak terjadi tentang pembunuhan? Ya, Bu. Ada juga berita sekarang kan tentang yang terjadi di situ di Batang Anak ya. Iya, Bu. Nah, kemudian ada nih gambar dari yang sudah Ibu print. Ada 4 gambar. Di mana Ibu pengen nih minta pendapat anak-anak murid Ibu tentang gambar yang Ibu berikan. Itu di mana kita lihat gambar yang pertama ini gambar apa ya kira-kira? Gunung Meletus.
Di antara keempat gambar ini, ada nggak yang bisa memberikan secara umum tentang keempat-empatnya ini pendapat anak-anak murid ibu tentang secara umum aja ya, gambar yang diberikan ini seperti apa gitu dari keempat-empatnya? Ada nggak yang bisa memberikan pendapatnya? Oh bu, gambar keempat ini yang saya tangkap tentang gini, ada nggak yang mau? Ada yang bisa? Atika bisa? Coba berikan Tika pendapatnya tentang keempat gambar ini. Terima kasih Bu. Yang pertama itu mengenai gunung meletus, di mana itu merupakan salah satu bentuk kiamat kecil, Bu. Ya. Yang kedua yaitu adanya terjadi tsunami, itu juga termasuk dari gempa kecil, Bu. Kiamat kecil. Gambar kecil, ya. Maaf, Bu. Yang ketiga itu gempa bumi, itu juga termasuk kiamat kecil, Bu. Dan yang terakhir itu kiamat besar, Bu. Itu dari keempat gambar, 3 yang kecil, Bu, kiamat kecil, 1 yang kiamat besar. Ya, terima kasih kepada Tika yang telah memberikan pendapatnya. Nah, dari keempat gambar yang diberikan ini, menurut anak-anak murid ibu, mana nih yang sudah terjadi pada keadaan alam kita pada saat hari ini? Sudah banyak. Yang mana, Bu? Ini gunung meletus apakah sudah pernah terjadi? Sudah, Bu. Iya, gunung meletus. Ya. Kemudian ini apakah sudah pernah? Sudah, Bu. Di Di Aceh. Aceh. Ya, bagus sekali. Kemudian gempa bumi pernah nggak anak murid ibu? Pernah, Bu. Di Padang, Bu. Di Padang, Bu. Ya, gempa yang kemarin itu ya, yang terjadi pada saat kita belajar. Iya, Bu. Kemudian ini, apa tadi ini? Tentang Tsunami. gempa besar. Yang muka bumi ini Bu. Nah, kalau terjadi ini, apakah sudah pernah? Belum, Bu. Oke, nah, jadi keempat gambar ini merupakan suatu fenomena yang telah terjadi dan yang belum terjadi pada saat sekarang ini. Nah, ini merupakan sesuatu bentuk bencana yang terjadi atas sesuatu keesaan Allah atau sesuatu kiamat, yaitu contohnya kiamat kubro dan kiamat sugro yang terjadi. Nah, dengan materi kita yang sudah ibu jelaskan tadi, ada nggak yang sudah mengerti atau ada nggak pertanyaan dari anak-anak murid ibu semuanya? Mengerti, Bu. Nanti, Bu. Jadi kalau udah mengerti, di sini ibu mau berikan beberapa soal, yaitu di mana anak ibu beri beberapa kelompok ya, yaitu sekitaran 2 kelompok atau 3 kelompok. Di sini ibu berikan beberapa soal, soalnya sama ya, suatu permasalahan. Dan di sini ibu mau anak-anak murid ibu nanti bekerja sama dalam kelompoknya tersebut, kemudian menjelaskan hasil diskusinya tersebut. Jadi ibu bagi aja kelompoknya ya, kelompok laki-laki, kelompok 1, kelompok yang perempuan, kelompok 2. Jadi soalnya ini ya. Nanti ibu meminta hasil dari diskusi masing-masing. Ibu beri waktu sekitar 5 menit untuk menjawab pertanyaan dari permasalahan yang diberikan. Oke, waktunya sudah habis. Ibu meminta kepada kelompok 1 terlebih dahulu aja ya tentang memberikan hasil dari kelompoknya. Silakan kepada kelompok 1 untuk memberikan hasil dari itu. Boleh berdiri di tempatnya saja. Baik Ibu, kami dari kelompok 1 akan memberikan jawaban dari kelompok 1. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok 1 terlebih dahulu. Terima kasih ya kepada kelompok 1. Terima kasih juga kepada kelompok-kelompok lain yang telah memberikan hasil diskusinya. Nah, jadi dari materi kita pada hari ini yaitu tentang beriman kepada hari akhir, yaitu dapat kita simpulkan atau dapat kita ambil hikmahnya, yaitu salah satunya di mana hikmah kepada beriman kepada hari akhir ini salah satunya yaitu meningkatkan kesadaran kita untuk berbuat baik dan membiasakan hidup penuh tanggung jawab dan memperkuat kesabaran dan ketabahan. Kita ulangi lagi ketiga hikmah ini tersebut ya sama-sama. 1, 2, 3. Hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, Meningkatkan kesadaran untuk berbuat baik. 2. Membiasakan hidup penuh tanggung jawab. 3. Memperkuat kesabaran dan ketabahan. sudah hafal kan? Sudah, Bu. Ya, oke. Mungkin karena waktu sudah membatasi jadwal pulangnya anak murid ibu, mungkin cukup sekian materi yang dapat ibu sampaikan. Dan untuk
pertemuan selanjutnya yaitu materi kita tentang tanda-tanda kiamat. Nanti lebih dicari tahu lagi ya, atau di searching lagi tentang apa sih tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi atau yang belum terjadi. Nah, mungkin cukup sekian, kita akhiri saja. Ketua kelas minta tolong pimpin doanya untuk pertemuan kita hari ini. Alhamdulillah.